Selamat pagi anak-anak, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat hari ini Dia masih memberikan kita kesempatan untuk dapat melakukan proses belajar mengajar. 2 minggu lalu kita sudah membahas tentang penguraian vektor dan vektor satuan, di mana pada materi ini kita dituntut untuk bisa menjelaskan bagaimana cara melakukan penguraian vektor dan vektor satuan. Hari ini kita akan membahas tentang perkalian vektor dan vektor-vektor gerak. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kita mampu menganalisis bagaimana perkalian vektor dan menganalisis vektor-vektor gerak. Perkalian vektor. Perkalian vektor ada 2, yaitu perkalian titik dan perkalian silang. Sekarang kita akan bahas tentang perkalian titik. Perkalian titik 2 vektor merupakan perkalian skalar dari vektor tersebut karena hasil kali titik dari vektor menghasilkan sebuah besaran skalar. Hasil perkalian titik dari vektor A dan vektor B dibaca A dot B adalah sebuah besaran skalar baru, misalnya C. Jadi rumusnya itu adalah C sama dengan A dot B. Nah, perhatikan gambar berikut. Sudut antara kedua vektor A dan B adalah alfa. Adapun B cos alfa adalah proyeksi vektor B pada vektor A. Sedangkan A cos alfa adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Oleh karena A dot B dapat disebutkan sebagai hasil kali antara vektor A dan komponen B pada A, yaitu B cos alfa atau sebagai hasil kali antara vektor B dan komponen A pada B, yaitu A cos alfa. Maka A kali B cos alfa sama dengan A cos alfa dikali B, yaitu sesuai dengan sifat perkalian skalar antara dua vektor. Besar hasil perkalian titik antara vektor A dan vektor B dituliskan sebagai berikut. A dot B sama dengan C, sama dengan AB cos alfa. Dalam perkalian titik ada 3 poin penting yang perlu diingat, yaitu 1. Jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus atau alfanya sama dengan 90 derajat, maka A dot B sama dengan 0. Cos 90 derajat sama dengan 0. 2. Jika kedua vektor A dan B searah atau alfanya sama dengan 0 derajat, maka A dot B sama dengan AB cos 0 derajat sama dengan 1. 3. Jika kedua vektor A dan B berlawanan searah atau alfanya sama dengan 180 derajat, maka A dot B sama dengan minus AB cos 180 derajat sama dengan minus 1. Sifat perkalian titik. Sifat perkalian titik ada 2, yaitu yang pertama sifat distributif. A dot buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A dot B ditambah A dot C. Yang kedua sifat komutatif. A dot B sama dengan B dot A. Perkalian silang. Perhatikan gambar berikut. Perkalian silang 2 buah vektor antara A dan B atau dituliskan A cross B didefinisikan sebagai perkalian antara vektor A dengan komponen vektor B yang tegak lurus vektor A. Pada gambar tersebut, komponen vektor B yang tegak lurus vektor A adalah B sin alfa. Dari definisi tersebut, secara matematis, perkalian silang antara vektor A dan B dapat dituliskan dengan rumus atau persamaan sebagai berikut. A cross B sama dengan C, sama dengan AB sin alfa. Arah hasil perkalian silang A cross B, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Arah dari vektor C tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh vektor A dan B. Untuk menunjukkan arah vektor C, kita bisa gunakan kaidah tangan kanan, di mana ujung vektor menuju ujung vektor B searah dengan lipatan 4 jari, sedangkan jempol menunjukkan arah vektor C. Pada gambar tersebut, vektor C hasil perkalian silang A cross B
arahnya menuju ke atas, tidak menembus bidang. Nah, arah hasil perkalian silang B cross A, kalian bisa perhatikan gambar tersebut, sama halnya dengan arah hasil perkalian silang A cross B. Kita juga bisa menggunakan kaidah tangan kanan, namun bedanya genggaman tangan dibalik, di mana ujung vektor B menuju ujung vektor A searah dengan lipatan 4 jari, sedangkan jempol menunjukkan arah vektor C. Pada gambar tersebut, vektor C hasil perkalian silang B cross A arahnya menuju ke bawah menembus bidang. Dalam perkalian silang ada 5 poin penting yang perlu kita ingat, yaitu 1. Pada perkalian silang tidak berlaku sifat komutatif sehingga A cross B tidak sama dengan B cross A. Kedua, pada perkalian silang berlaku sifat antikomutatif, yaitu A cross B sama dengan minus B cross A. Yang ketiga, jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus atau alfanya sama dengan 90 derajat, maka A cross B sama dengan AB sin 90 derajat sama dengan 1. Yang keempat, jika kedua vektor A dan B searah atau alfanya sama dengan 0 derajat, maka A cross B sama dengan 0, sin 0 derajat sama dengan 0. Nah, yang kelima, jika kedua vektor A dan B berlawanan arah atau alfanya adalah 180 derajat, maka A cross B sama dengan 0, sin 180 derajat sama dengan 0. Untuk menentukan hasil perkalian silang dua vektor, dapat digunakan hasil perkalian vektor-vektor berikut. I cross I sama dengan 0, I cross J sama dengan Untuk menentukan hasil perkalian silang dua vektor, dapat digunakan hasil perkalian vektor-vektor berikut. I cross I sama dengan 0, J cross J sama dengan 0, K cross K sama dengan 0, I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J, J cross I sama dengan minus K, K cross J sama dengan minus I cross K sama dengan minus J. Sifat perkalian silang. Yang pertama, perkalian silang memiliki sifat antikomutatif, yaitu A cross B tidak sama dengan B cross A. Yang kedua, perkalian silang memiliki sifat asosiatif, yaitu K buka kurung A cross B tutup kurung sama dengan KA cross B sama dengan A cross KB. Dan terakhir, perkalian silang memiliki sifat distributif, yaitu A cross buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A cross B tutup kurung B buka kurung A cross C tutup kurung. Yang kedua, buka kurung A tambah B tutup kurung cross C sama dengan buka kurung A cross C tutup kurung ditambah buka kurung B cross C tutup kurung. Vektor-vektor gerak, vektor posisi dan perpindahan. Perhatikan gambar 3.17 pada halaman 80. Posisi dari sebuah benda pada garis bidang atau ruang dapat dinyatakan dengan sebuah vektor yang bergerak pada garis R sama dengan XY. Vektor posisi sebuah benda yang bergerak pada bidang XY dinyatakan dengan vektor satuan dan J sebagai berikut. R sama dengan XY ditambah YJ. Benda dapat berpindah kedudukan dari satu titik ke titik lainnya. Benda tersebut melakukan perpindahan dari posisi R1 ke posisi R2. Perpindahan benda itu atau delta R dapat ditentukan dengan menggunakan definisi penjumlahan delta R secara vektor. R1 ditambah delta R sama dengan R2, maka delta R sama dengan R2 dikurang R1. Nilai atau besar perpindahan dari suatu benda delta R sama dengan panjang vektor delta R. Delta R sama dengan akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Perhatikan gambar 3.19 pada halaman 80. Arah perpindahan benda dapat ditentukan dari besarnya sudut yang ditentukan oleh vektor delta R terhadap sumbu positif, yaitu tangen theta sama dengan delta Y per delta X.
Vektor posisi kecepatan dan percepatan, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perubahan posisi perpindahan tiap satuan waktu. Jika R merupakan posisi benda pada saat T dan R ditambah delta R merupakan posisi benda pada saat T ditambah delta T. Perubahan posisi atau perpindahan benda dalam selang waktu dari T ke T ditambah delta T adalah R tambah delta R dikurang R sama dengan delta R. V sama dengan R ditambah delta R dikurang R per T ditambah delta T dikurang T sama dengan delta R per delta T. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat didefinisikan sebagai perubahan posisi delta R untuk selang waktu delta T yang sangat singkat atau mendekati nol. Hal ini berarti delta T mendekati 0, delta R juga mendekati 0, dan kecepatan rata-rata akan menjadi kecepatan sesaat. Perhatikan gambar 3.21 halaman 82. Pada gerak benda di bidang XY 2 dimensi, kecepatan sesaat tersebut adalah V sama dengan dr per dt sama dengan dx per dti ditambah dy per dtj sama dengan Vxi ditambah Vyj. Kecepatan sesaat sebuah benda pada bidang XY dapat diturunkan dari fungsi posisi terhadap waktu. Untuk menentukan besarnya kecepatan atau kelajuan benda tersebut digunakan persamaan V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Percepatan rata-rata. Untuk mencari rumus dari percepatan rata-rata yaitu A sama dengan V1 ditambah delta V dikurang V1 per T ditambah delta T dikurang T sama dengan delta V per delta T. Untuk mencari besar percepatan rata-rata, maka digunakan rumus A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Untuk mencari percepatan rata-rata dalam bidang XY, maka digunakan rumus A sama dengan AXI ditambah AYJ. Nah, terakhir untuk mencari arah percepatan rata-rata, tangen theta sama dengan AY per AX. Percepatan sesaat. Percepatan sesaat didefinisikan sebagai perubahan kecepatan sesaat untuk selang waktu sangat kecil atau mendekati nol. Dari persamaan 330 pada halaman 84 dapat dituliskan A sama dengan dV per dt sama dengan d per dt buka kurung dr per dt tutup kurung sama dengan d kuadrat r per dt kuadrat. Untuk mengetahui bagaimana proses limit perubahan delta T menuju 0 sehingga percepatan rata-rata menjadi percepatan sesaat, perhatikan tampilan geometri pada gambar 3.23 halaman 85. Adapun besar percepatan sesaat adalah A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Arah percepatan sesaat adalah tangen theta sama dengan AY per AX. Sebagai kesimpulan pada hari ini, yaitu perkalian vektor terbagi atas dua. Yang pertama, perkalian titik atau dot, dan perkalian silang atau cross. Yang kedua, vektor-vektor gerak terbagi atas dua, yaitu vektor posisi dan perpindahan, dan vektor kelajuan dan kecepatan. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang gerak lurus yang terdapat pada halaman 91. Ingat anak-anak, tetap jaga kesehatan, itu yang paling penting, supaya untuk minggu selanjutnya kita dapat bertemu kembali. Terima kasih.